Irak atas komando anak Saddam Hussein usir Menteri Luar Negeri Ukraina. Boneka Amerika harus enyah dari tanah kami. صار إلنا أفضل مما خططوا له عليهم أسوأ مما تقدر وهذه كرامة من رب العالمين اختارها الإنسان دون الآخر. بقى إيراني غير إيراني إحنا هاي الطبخة نعرفها. اللي احتل البلد واضح. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kisru menghampiri kedutaan di Irak di mana banyak orang menuntut pemerintah Ukraina angkat kaki dari Irak karena mereka menganggap Presiden Ukraina adalah boneka barat Amerika. Histori Irak dan Amerika Serikat memang sangat menyakitkan sehingga mereka tidak sudi mempunyai antek Amerika di tanah yang telah dikeruk sumber alamnya dan telah dihabisi pemimpinnya oleh Amerika Serikat tersebut. Di sisi lain, sekelompok warga Irak menggelar unjuk rasa memprotes pemerintah Ukraina saat Menteri Luar Negeri itu berkunjung ke Baghdad. Para demonstran menyebut Presiden Ukraina adalah boneka barat dan antek barat. Dikutip Russia Today, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba didemo warga Irak saat melakukan kunjungan ke negara itu. Para demonstran membawa plakat bertuliskan slogan-slogan anti-Ukraina. Plakat-plakat yang dibawa para demonstran Irak tersebut berisi tulisan-tulisan anti pemerintah Ukraina dalam 3 bahasa, Arab, Inggris, dan juga Rusia. Di antara tulisan yang tertera pada plakat para demonstran Irak itu berbunyi, Zelensky, boneka barat, dan mampus kau NATO. Menteri Luar Negeri Ukraina bersama delegasi negara itu pada Senin pagi bertemu dan berbincang dengan sejawat dari Irak, Fuad Hussein di Baghdad. Dalam konferensi pers bersama dengan sejawatnya dari Ukraina, Menteri Luar Negeri Irak mengatakan dialog dirinya dengan Kuleba lebih banyak memusatkan perhatian pada masalah perdagangan dan ekonomi dua negara. Namun hal ini menjadi sangat sensitif bagi rakyat Irak kebanyakan, karena mereka tidak menginginkan Zelensky yang dicap sebagai antek barat berada di Irak. Barat dan Timur Tengah kembali terguncang setelah akhirnya ragat Saddam Hussein tampil lagi dan kerahkan pasukan komando persatuan. Jangan remehkan dirinya karena seorang perempuan. Anak dari almarhum pemimpin Irak Saddam Hussein kembali unjuk diri dalam sebuah pidato politik yang membuat ribuan warganya termotivasi nasionalitasnya sebagai warga negara Irak yang telah menjadi korban kekejaman Barat. Bahkan hingga saat ini Irak masih terasingkan dan ragat bersikeras untuk melanjutkan perjuangan sang ayah hingga menyiapkan orang-orang yang bersedia membalas atas apa yang telah dilakukan Barat terhadap negara dan ayahandanya. Dalam pidatonya, Ragat mengatakan Irak seharusnya tidak berpihak pada satu sisi Arab dan di atas Arab lainnya. Kami akan mengimbau mereka untuk menghindari perselisihan dan konflik satu sama lain karena kekuatan mereka adalah kekuatan kami, katanya dalam pesan yang direkam. Ragat yang tidak mengesampingkan masa depan dalam politik Irak mengatakan bahwa satu-satunya orang Irak yang tidak boleh memaafkan orang lain adalah orang tua dari korban revolusi Oktober. Orang-orang Irak tidak akan menerima orang-orang ini dan mereka akan mendorong mereka keluar terlepas dari semua dukungan yang mereka terima. Dan terlepas dari semua tekanan yang diberikan kepada Irak, kata terakhir akan menjadi milik Anda. Anda pahlawan Irak, kata Ragat.
Ragat mengatakan negara lain menganggap Irak bebas untuk diambil karena tidak adanya otoritas yang nyata dan sah. Saddam Hussein berhasil menghindari penangkapan selama 6 bulan setelah Amerika Serikat menginvasi Irak dengan dalih menjadi senjata pemusnah massal pada tahun 2003 yang nyatanya ataupun kenyataannya adalah hoax. Pada bulan Desember tahun lalu, ia akhirnya ditangkap di dekat kampung halamannya di Tikrit. Sidang pada bulan Desember tahun itu pun akhirnya dia ditangkap dan dijatuhi hukuman pada bulan Juli 2004. Pengadilan memutuskan Saddam Hussein bersalah atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan menjatuhkan hukuman mati pada 5 November 2006. Saddam Hussein digantung di Baghdad pada 30 Desember 2006. Kemunculan Ragat kembali di awal tahun 2023 ini mengguncang Timur Tengah dan juga Barat. Kehadirannya yang tak terduga telah membuat gempar para mantan musuh Saddam Hussein dan dipastikan telah merasa terancam dengan kehadiran sosok wanita yang lama tak muncul ke publik ini. Sementara itu, Amerika Serikat berkomentar pedas atas kemunculan anak perempuan Saddam Hussein yang dikabarkan akan menggantikan sosok sang ayah di panggung politik dan siap untuk membalaskan dendam pada para dalang di balik lengsernya sang pemimpin Irak tersebut pada masa lampau. Kemunculan Ragat Hussein juga membuat negara Israel jadi panik sebab Ragat dikabarkan mendukung penuh perjuangan Palestina dalam menumpas dan mendapatkan kemerdekaannya dari Zionis. Sebelumnya, Ragat juga dikabarkan jika dirinya memberikan dukungan ke Palestina dengan mengirimkan sniper andalan dan beberapa senjata sebagai amunisi atau alat peperangan yang sepadan untuk melawan tentara Israel. Hal itu membuat Iran terkejut dan tak menyangka jika dukungan penuh Ragat ini tidak bisa dikatakan main-main, bahkan sangat besar kepedulian atas warga Palestina. Sementara itu, Amerika dan musuh besar Irak lainnya merasa Ragat merupakan ancaman yang nyata bagi politik dan kekuatan militer di Irak, sebab namanya masih sangat berpengaruh dan memiliki banyak simpatisan yang luas, karena Ragat adalah satu-satunya anak mendiang Saddam Hussein yang masih aktif dan menentang kebijakan Barat hingga memerintah di Irak.